Satu perikop, satu hari. Pembacaan kita pada hari ini terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-27, ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-44. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yesus disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, Aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan pembacaan kita pada saat ini, ejekan demi ejekan, olokan demi olokan disampaikan kepada Tuhan Yesus. Dan bahkan ini disampaikan oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan juga tua-tua Yahudi. Mereka mengolok-olok dia. Mereka berkata bahwa kalau orang lain ia selamatkan, masakan ia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Dan bahkan mereka katakan, kalau memang ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib. Kalau dia bisa turun dari salib, barulah mereka mau percaya kepadanya. Ini adalah satu penghinaan yang disampaikan luar biasa terhadap Yesus. Nah, Bapak Ibu, mengapa mereka sampai berpikir seperti ini? Karena mereka punya paham kehadiran Raja Israel itu bukan datang untuk mati, tapi kehadiran Raja Israel itu membebaskan mereka dari perbudakan secara politik, melepaskan mereka dari penjajahan. Ini yang mereka paham. Sehingga ketika mereka melihat Yesus, ini tidak sesuai dengan harapan mereka yang tidak membebaskan mereka dari perbudakan. Justru mereka lihat Yesus terlihat sangat lemah dalam hal ini, apalagi ia disalibkan. Bapak Ibu Saudara, mereka tidak mengerti bahwa kehadiran Yesus ke dalam dunia ini bukan membebaskan mereka dari perbudakan secara politik, tetapi kehadiran Yesus ke dalam dunia ini melepaskan mereka, membebaskan mereka dari perbudakan dosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini hal yang sangat penting untuk saya dan saudara pahami, bahwa kehadiran Yesus yang paling utama dalam dunia ini bukan untuk membebaskan kita dari sakit penyakit, itu bisa jadi bonus. Bukan untuk membebaskan kita secara ekonomi dan lain sebagainya. Tapi kehadiran Yesus ke dalam dunia ini adalah membebaskan saya dan saudara, melepaskan kita dari perbudakan dosa. Apa artinya kita memiliki banyak uang? Apa artinya kita berkelimpahan segala berkat-berkat secara materi, tapi kita mengalami kebinasaan secara rohani? Jadi kehadiran Yesus ke dalam dunia ini bukan secara jasmani, bukan untuk membebaskan kita secara jasmani, tetapi membebaskan kita secara rohani. Saya dan saudara dapat diselamatkan, kita dibebaskan dari perbudakan dosa karena
karya Kristus yang telah mati di kayu salib. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membagikan bagaimana kita telah mendapatkan pembebasan itu, agar orang lain juga boleh dibebaskan dari perbudakan dosa. Ini pembacaan firman Tuhan, renungan untuk kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin.